Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah manhwa yang sangat seru dan penuh aksi. Mengisahkan tentang Sal Chopper, seorang bayangan setia keluarga Chopper yang mengalami pengkhianatan menyakitkan. Setelah bertahun-tahun mengabdi dan memenangkan pertempuran, ia dijadikan pion pengorbanan oleh kepala keluarga baru. Dihadapkan pada pengkhianatan dan sihir yang membatasi, Sal Chopper berjuang untuk membalas dendam dan mengembalikan kekuatannya, bertekad untuk membalikkan takdir yang telah mengatur hidupnya. Apakah Sal Chopper dapat melakukannya? Saksikan langsung bagaimana Sal Chopper mengubah hidupnya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang tersungkur di lantai sambil memegang erat pedangnya bernama Sal Chopper. Di hadapannya berdiri seorang pria misterius dan banyak kesatria penjaga yang mengarahkan senjata mereka padanya. Pria itu menegaskan kalau Sal Chopper sebagai bayangan keluarga telah dianggap sebagai pengkhianat keluarga karena telah bertindak demi kepentingan pribadi dan bersekongkol dengan musuh tanpa sepengetahuan keluarga. Oleh sebab itu atas nama kepala keluarga yang baru, pria itu menegaskan akan menghukum Sal Chopper dengan dieksekusi mati. Mendengarnya raut wajah Sal Chopper begitu sangat murka memandang tajam penuh kebencian ke arah mereka semua. Ia dengan cepat langsung melesat mengayunkan pedangnya menebas mereka satu persatu sambil berteriak mengatakan akan membawa mereka semua ikut dengannya pergi ke neraka. Sal Chopper dengan raut wajah penuh kebencian menyebut mereka semua binatang sombong dan pembohong yang seharusnya berada di neraka. Tepat saat pedang Sal Chopper akan mengenai leher pria yang di hadapannya, salah satu kesatria berhasil menghunuskan pedangnya yang membuat langkah Sal Chopper langsung terhenti. Hidupnya yang ia dedikasikan untuk keluarganya menjadi sesuatu yang dikorbankan oleh keluarganya sendiri. Dari segala arah sontak para kesatria mengarahkan senjata mereka kepada Sal Chopper dan langsung menghunuskannya. Sebelum kematiannya Sal Chopper bersumpah jika ada kehidupan setelah ini maka ia pasti akan menghancurkan mereka semua menjadi berkeping-keping dan tak tersisa. Setelah beberapa saat, Sal Chopper terbangun di tubuh seorang bocah yang tubuhnya dipenuhi dengan luka memar. Ia dengan sigap segera bangkit dengan penuh waspada dan bertanya-tanya di manakah saat ini ia berada. Ia bergumam mengatakan apakah ini adalah neraka namun mengapa terlihat sangat familiar. Di waktu yang bersamaan seorang pelayan bertubuh besar dengan raut wajah yang menyeramkan datang mengejutkan Sal Chopper. Pelayan itu dengan suara sangar menyuruh agar Sal Chopper segera membersihkan dirinya karena nanti ada orang yang akan membawanya ke suatu tempat. Namun Sal Chopper yang mendengar perintah itu sama sekali tak menurutinya dan malah menatap pelayan itu dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh waspada. Melihat tatapan menjengkelkan itu membuat pelayan tersebut merasa sangat kesal dan langsung melayangkan tamparan tepat di wajah Sal Chopper dengan keras. Ia berteriak menyebut Sal Chopper sebagai bocah bajingan yang menjijikan yang beraninya menatapnya dengan tatapan seperti itu padahal dia hanyalah bocah yang tidak berguna. Tamparan itu membuat Sal Chopper tersungkur di tanah dan bertanya-tanya apa maksud pelayan ini menyebutnya sebagai seorang bocah. Ia seketika menoleh ke genangan air yang tepat berada di sebelahnya dan mendapati dirinya dalam wujud seorang bocah. Seketika wajahnya terlihat begitu sangat kegirangan dengan tawa layaknya seorang penjahat yang siap beraksi. Ia mengangkat kedua tangannya dan bergumam mengatakan kalau ia ternyata benar-benar berhasil bereinkarnasi meskipun kembali ke usianya saat berumur 3 tahun. Ia tertawa penuh kegirangan dan dengan suara penjahat mengatakan kalau ini bukanlah masalah karena ia adalah Sal Chopper. Sal Chopper mengungkapkan dalam kehidupan sebelumnya ia adalah shadow keluarga Chopper. Bersama dengan para shadow lainnya ia menerima pelatihan paling ketat dari keluarga sejak masih sangat kecil. Pembunuhan, pembakaran, mata-mata semuanya mereka lakukan dengan sangat bersih sesuai dengan kode nama mereka shadow yang tak boleh terlihat oleh cahaya. Keluarga menyerahkan semua masalah ini kepada mereka untuk dilakukan tanpa terjadinya kecacatan sedikitpun dalam misi, dan sebagai balasannya keluarga juga memberikan kepada mereka kekayaan yang tak terbatas dan kemuliaan yang tiada taraf. Oleh karena itu para shadow menerima semuanya dengan senang hati. Namun sebagai anak haram keluarga, Sal Chopper mengungkapkan kalau ia bertekad untuk mengubah takdir yang penuh dengan penindasan ini, di mana bakat yang terbuang digantikan dengan pelatihan yang mematikan. Karena dihargai ia akhirnya dengan sukarela menawarkan diri untuk berperang demi keluarga. Untuk menyelesaikan perintah ia telah menghabisi banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya dan merusak banyak kota demi kepentingan keluarga. Dan akhirnya, dalam pertempuran-pertempuran yang tak ada henti-hentinya ini, ia telah memenangkan kemenangan dalam pertempuran demi keluarga. Ia mengira akan diberi tertinggi oleh keluarga atas pencapaiannya selama ini, namun ternyata yang ia dapat hanyalah pengkhianatan dan kebenaran tentang keberadaan shadow.
Sejak awal ternyata mereka telah ditanamkan sihir sumpah Shadow tanpa mereka ketahui sewaktu mereka masih kecil, kekuatan pertumbuhan mereka akan terus-menerus disalurkan kepada pemimpin keluarga Chopper secara turun-temurun, dan luka yang diterima oleh pemimpin saat ini akan ditanggung oleh para Shadow, dan mengenai apapun tentang kehormatan, kekayaan dan keistimewaan lainnya hanyalah untuk menipu mereka semua yang dianggap hanyalah sekumpulan makhluk kotor yang malang. Dengan kehidupannya yang sekarang Sal Chopper bertekad pasti tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, tapi pertama-tama ia harus mengisi perutnya terlebih dahulu karena ia merasa sangat lapar seperti belum makan apapun selama 3 hari. Di waktu yang bersamaan seekor tikus muncul dari balik semak-semak membuat Sal Chopper sontak mengatakan kalau hari ini sepertinya adalah hari keberuntungannya. Ia melirik tikus itu dengan senyuman penjahat di wajahnya dan bergumam mengatakan kalau ia akan makan hidangan ini terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia mengungkapkan bahwa di medan perang di kehidupan masa lalunya, hidangan seperti ini lebih lezat daripada manusia. Namun baru juga ia akan melakukan aksinya, 2 prajurit penjaga tiba-tiba datang mengejutkannya. Penjaga itu dengan suara keras menyuruh Sal Chopper untuk segera keluar menghadap Tuan Alan karena beliau ingin bertemu dengannya. Tanpa adanya persetujuan sama sekali kedua prajurit itu langsung menggenggam kedua tangan Sal Chopper dan berniat menyeretnya pergi. Menyadari situasi ini, Sal Chopper bergumam mengatakan bahwa samar-samar ia mengingat momen ini yang sepertinya hari ini adalah awal ia menjadi Shadow keluarga, namun ia tak begitu mengingatnya dengan jelas karena ingatan masa kecilnya banyak yang hilang yang menurutnya mungkin karena efek dari sumpah Shadow yang diberikan padanya. Sal Chopper seketika tersenyum bergumam mengatakan jika seperti itu maka ia hanya perlu melarikan diri secepatnya dari sini. Tanpa banyak bacot ia langsung menggigit salah satu tangan penjaga dengan sekuat tenaga. Sontak penjaga itu melepaskan tangannya merasa kesakitan di mana Sal Chopper dengan sigap kembali langsung bergelantungan dan mengincar tangan penjaga lainnya. Mereka sangat kesal sambil menahan sakit di tangan mereka menyebut Sal Chopper apakah bajingan ini sebenarnya adalah seekor anjing. Dengan aksinya barusan Sal Chopper akhirnya berhasil melepaskan diri, di mana saat ini kedua penjaga tersebut merasa sangat murka bersiap mengayunkan tinjunya untuk menghajar Sal Chopper. Namun Sal Chopper dengan tubuh mungilnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, ia malah menantang mereka untuk maju jika mereka memang berani. Seketika ayunan tinju langsung melesat ke arah Sal Chopper di mana mereka dengan kesal sambil mengatakan dasar bocah bajingan. Namun dengan sigap Sal Chopper menunduk dan berhasil menghindari serangan itu, di mana tangannya terlihat akan meraih pedang yang ada di pinggang prajurit tersebut. Dalam seperkian detik itu Sal Chopper berhasil merebut pedang yang ada di pinggang salah satu prajurit itu dan langsung menebasnya memotong salah satu tangannya yang membuatnya berteriak kesakitan. Melihatnya rekannya menjadi sangat ketakutan sampai-sampai terjatuh ke tanah menyebut Sal Chopper bocah monster, ia bergumam dengan raut wajah penuh ketakutan bertanya-tanya bagaimana bisa seorang bocah bisa menguasai teknik pedang, sementara itu Sal Chopper malah terlihat begitu sangat kegirangan layaknya seorang penjahat, sambil mengangkat pedangnya ia bergumam mengatakan kalau ini adalah kesempatan sempurna untuk balas dendam. Dijelaskan, sumpah bayangan adalah bentuk sihir darah kuno, di mana si penyihir yang merupakan master sumpah hanya perlu membayar sejumlah kecil darah untuk membuat target menjadi bayangannya. Bayangan tersebut tidak akan dapat melukai master sumpah, dan harus menderita luka yang diderita oleh master sumpah sebagai gantinya. Pada saat yang sama, semua pertumbuhan dan kemampuan bayangan akan ditransfer ke master sumpah. Karena sifat sihir yang kejam ini, Kekaisaran mengeluarkan perintah 100 tahun yang lalu untuk menghancurkan semua buku catatan dengan catatan, sumpah bayangan mencegah siapapun menggunakannya. Saat ini Sal Chopper sedang ikut berkumpul dengan anak lainnya dan memilih tak melarikan diri karena ia memiliki rencana lain. Prajurit sebelumnya yang diperintahkan untuk membawa Sal Chopper mendapatkan tamparan keras akibat salah satu dari mereka malah dikalahkan oleh anjing liar. Orang ini adalah Alan Chopper yang saat ini berusia 8 tahun yang merupakan calon penerus keluarga Chopper di masa depan. Ia merasa sangat kesal menyebut prajuritnya dasar sampah yang tidak berguna karena bisa-bisanya mereka diganggu oleh bocah yang merupakan anjing liar. Prajurit itu merengek meminta maaf mengungkapkan kalau ia telah gagal mendidik juniornya sehingga mereka gagal dalam menjalankan tugas dengan benar. Dengan perasaan kesal Alan berjalan menghampiri Sal Chopper dan menegaskan beraninya bocah bau seperti ini menyentuh orang-orangnya. Melihat Alan yang datang mendekat anak yang lainnya tertunduk ketakutan tak berani menatap ke atas, sementara Sal Chopper tanpa gentar sedikit pun ia menatap mata Alan dengan seksama tanpa goyah sedikit pun.
Merasa kesal, Alan dengan wajah penjahatnya dengan lantang menyuruh prajuritnya untuk segera mengurung bocah kurang ajar ini di penjara bawah tanah. Ia dengan tawa jahatnya menegaskan kepada Sal Chopper, mari kita lihat seberapa lama bocah bajingan yang tak tahu diri seperti dirinya bisa bertahan di bawah sana. Namun di waktu yang bersamaan seorang wanita datang dan meminta Alan untuk menghentikannya. Diketahui wanita itu adalah ibu Alan bernama Hera Chopper yang merupakan kepala keluarga dari keluarga Chopper saat ini. Ia mengatakan kalau anak itu tidak memiliki siapapun yang menjaganya sejak kecil, jadi sudah sewajarnya jika dia bertingkah sedikit gila dari kebanyakan anak lainnya. Ia meminta Alan agar tak perlu menghukumnya karena yang terpenting saat ini adalah upacara pengambilan sumpah. Seketika ia mendekati Alan dan berbisik dengan wajah yang menyeramkan dan mengintimidasi, meminta agar Alan putranya tidak melupakan tentang apa yang harus mereka capai hari ini. Alan yang merinding dengan tatapan ibunya memandangi Sal Chopper dengan penuh pertanyaan. Ia bergumam dan bertanya-tanya mengapa ibunya memilih anak bajingan rendahan seperti ini untuk menjadi prajurit bayangannya. Alan mengungkapkan jika ia menemukan kesempatan ia pasti akan menyingkirkan dan menghancurkan bocah bajingan ini. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, Alan kemudian menoleh dan tersenyum kepada ibunya mengatakan kalau ia akan mengikuti perkataan ibunya, dengan senyuman ramah layaknya ibu pada umumnya. Hera mengatakan akan membawa semua prajurit penjaga keluar agar tak ada yang mengganggu kepala keluarga masa depan mereka melakukan ritual pengambilan sumpah. Ia kemudian berbalik dan berjalan pergi sambil meminta untuk segera mengosongkan tempat ini kecuali Tuan Muda Alan. Ia meminta ajudannya untuk membacakan mantra kedap suara dan jangan biarkan siapapun mengganggu Tuan Muda melakukan upacara pentingnya. Setelah semua persiapan selesai, Alan menuangkan air pada cawan gelas yang dibawanya. Ia mengangkat cawan itu ke atas sambil menegaskan kalau sebentar lagi mereka semua akan menjadi anggota pasukan bayangannya. Ia meminta agar mereka semua bersumpah setia atas nama keluarga Chopper, di mana saat ini mereka semua memegang cawan yang sama yang berisi sebuah air yang mereka sebut sebagai air suci. Mereka ikut bersorak mengikuti perkataan Alan kalau mereka akan bersumpah atas nama bayangan, sementara Sal Chopper hanya terdiam fokus memandangi cawan tersebut yang entah apa yang ia pikiran saat ini. Mereka yang lain terus bersorak dan bersumpah akan mendedikasikan seluruh hidup mereka pada keluarga Chopper. Hidup mereka dan segalanya semuanya akan diberikan kepada keluarga Chopper dan mereka akan patuh selamanya mengikuti segala perintah keluarga. Setelah itu mereka pun mulai meminum air di cawan tersebut secara bersamaan termasuk Sal Chopper sambil mengatakan untuk keluarga. Seketika mereka semua terjatuh ke lantai dan tak sadarkan diri seolah-olah mereka diberikan obat penenang termasuk Sal Chopper. Melihat mereka semua yang tergeletak membuat Alan tersenyum layaknya penjahat bersiap melanjutkan ritualnya dengan melukai salah satu jarinya dengan pisau di tangannya untuk mengeluarkan darahnya. Ia tertawa kecil menyebut mereka semua sekelompok bocah bodoh yang bahkan tidak bisa membedakan mana air yang dibius dan air suci. Alan kemudian meneteskan darahnya sambil tertawa meminta mereka untuk bersabar karena ini tidak akan lama. Seketika lingkaran merah besar muncul, di mana semua anak berada di dalam lingkaran tersebut. Alan tak bisa berhenti tertawa dan menegaskan kalau mulai sekarang kekuatan mereka akan diberikan kepadanya, dan rasa sakit yang diterimanya akan ditanggung mereka semua mulai sekarang. Aura gelap seperti bayangan seketika muncul di bawah kaki Alan dan menjalar ke anak lainnya. Aura gelap itu mencoba menyelimuti setiap anak di mana setiap anak tubuh mereka tiba-tiba memancarkan energi dengan warna yang berbeda. Melihatnya Alan tertawa penuh kegirangan bergumam mengatakan kalau ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir deras memasuki tubuhnya. Ia bertanya-tanya apakah ritual bayangan ini berhasil. Ia mengungkapkan kalau ia tak menyangka ritual ini ternyata sangat sederhana. Ia mulai menyebut dirinya sebagai jenius dan mengatakan kalau ia harus segera memberitahu kabar baik ini kepada ibunya. Namun, saat ia akan berlari keluar memberitahu kabar baik ini kepada ibunya, tiba-tiba salah satu kakinya seolah-olah kehilangan kekuatan untuk berpijak begitu saja, di mana hal ini membuatnya langsung tersungkur ke lantai tanpa bisa merasakan kakinya. Ia merasa panik ketakutan dan bertanya-tanya mengapa kakinya tak bisa digerakkan. Ia mulai melirik ke arah pintu sambil menangis memanggil ibunya mengatakan apakah ini adalah efek dari sumpah bayangan. Ia mulai menyalahkan ibunya dan mengatakan mengapa ibunya tak memberitahukannya hal ini terlebih dahulu agar ia tak menjadi panik seperti ini. Dari atas seketika Sal Chopper tiba-tiba muncul mengatakan kalau Alan adalah calon pemimpin keluarga Chopper yang benar-benar sangat pengecut yang hanya tahu bersembunyi di balik punggung ibunya selama ini.
Alan langsung melirik ke belakang dengan tatapan penuh keheranan bertanya-tanya mengapa bocah bajingan ini bisa muncul di sana, dengan tawa jahatnya layaknya iblis dan aura yang begitu mencekam. Sal Chopper membunyikan pedang yang dipegangnya ke lantai sambil mengatakan kalau mulai sekarang tak ada satupun yang bisa mengganggu mereka karena tempat ini sudah dipasangi mantra kedap suara. Sementara Alan yang melihat ekspresi Sal Chopper membuatnya semakin ketakutan dan menangis menanyakan apa yang ingin dilakukan Sal Chopper. Perlahan-lahan Alan merangkak menyeret tubuhnya menjauhi Sal Chopper. Ia dengan sangat ketakutan menanyakan bagaimana bisa Sal Chopper bisa terbangun dan bagaimana dia tahu tentang sumpah bayangan. Sal Chopper menjawabnya dengan santai meminta Alan agar tak perlu takut dengan hal itu karena sejujurnya ia masih mengetahui banyak hal dari apa yang Alan ketahui. Seketika dengan tatapan sang iblis Sal Chopper memainkan pedangnya dan mengatakan kalau saat ini ia ingin membalikan sumpah bayangan dan ingin melihat bagaimana reaksi yang mulia Alan. Dengan penuh kegirangan di wajahnya Sal Chopper langsung menghunuskan pedang tersebut ke lantai dengan kuat, di mana membuat lantai tersebut menjadi hancur dan menyemburkan aura yang menyerupai api yang membara menyelimuti pedang Sal Chopper. Tepat saat Sal Chopper menghunuskan pedangnya, Alan juga merasakan sakit yang luar biasa di jantungnya yang membuatnya berteriak kesakitan. Sambil menahan sakitnya ia dengan perasaan panik menanyakan apa yang Sal Chopper lakukan padanya. Sal Chopper mencabut pedangnya dan berjalan perlahan mendekati Alan sambil mengatakan kalau ia hanya penasaran bagaimana kutukan ini bekerja. Sambil bersiap menghunuskan pedangnya, Sal Chopper bergumam di kehidupan sebelumnya ia membayar harga hidupnya untuk mencuri kembali semua yang menjadi miliknya, dan dalam kehidupan ini dengan lantang dan tawa penuh kepuasan Sal Chopper menegaskan kalau ia saat ini hanya sedang membalas budi seperti yang dilakukan Alan kepadanya. Di luar, salah satu penjaga melaporkan dengan panik kepada Hera ibu Alan kalau mantra yang mereka pasang telah hancur, di mana ini membuat Hera sangat panik dan segera berlari memeriksa kondisi Alan. Di malam hari terlihat Alan yang berada di tempat tidurnya, ajudan Hera mengungkapkan kalau setelah dilakukan pemeriksaan, tubuh tuan muda Alan terlihat baik-baik saja. Dia hanya pingsan sementara karena dia menggunakan terlalu banyak sihir, dan untuk alasan mengapa mantra kedap suara rusak, alasannya karena salah satu penjaga terganggu selama pengucapan mantra, dan saat ini penjaga itu sedang dikirim untuk segera dieksekusi. Mendengar penjelasan itu, Hera melirik dan menegaskan kalau ia mengerti dan menyuruh ajudannya untuk memastikan mayat penjaga itu diberikan kepada anjing sampai tak tersisa. Sementara Alan, ia terlihat baik-baik saja namun ia merasa ada sesuatu yang janggal terjadi terhadap dirinya yang membuat hatinya merasa sangat tak nyaman namun ia tak mengetahui apa itu. Melihat Alan yang merenung, Hera mencoba menghiburnya dengan mengelus kepalanya. Ia dengan lemah lembut meminta agar Alan tak perlu merasa khawatir dan terganggu dengan bayang-bayang ketakutan yang mengganggu pikirannya. Ia dengan sedikit tertawa menegaskan kalau Alan harus menjadi pria yang kuat karena di keluarga mereka yang kuat memangsa yang lemah. Alan seketika menghempaskan tangan Hera yang membuat Hera terkejut, dengan raut wajah layaknya iblis, Alan menegaskan kepada ibunya kalau ia adalah pemimpin masa depan keluarga Chopper, para makhluk yang telah ditakdirkan seperti Shadow itu sudah seharusnya dilahirkan untuk mengorbankan nyawa mereka untuknya. Melihat tingkah Alan yang tak seperti biasanya membuat Hera sedikit terkejut dan terdiam beberapa saat, ia bergumam dan bertanya-tanya sejak kapan Alan begitu antusias dan begitu berani di hadapannya. Namun meski begitu Hera malah semakin menyukainya karena menurutnya Alan telah tumbuh dengan benar sesuai yang diharapkannya. Ia bahkan memeluknya sambil tertawa mengatakan kalau tidak salah lagi Alan memanglah anaknya. Dari balik jendela Sal Chopper tertawa mengatakan kalau ini adalah pemandangan yang begitu hangat antara sang ibu dan anak. Sambil mengangkat tangannya yang bersinar dan tawa penjahat di wajahnya, ia mengungkapkan namun sayang sekali mulai hari ini Alan Chopper telah menjadi bayangannya. Nah mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Sal Chopper, sang bayangan keluarga yang terjebak dalam permainan takdir dan pengorbanan. Kisahnya menggambarkan betapa rumitnya hubungan kekuasaan dan harga diri dalam keluarga Chopper. Dari pengorbanan sebagai pion hingga penemuan jati diri yang penuh perjuangan, perjalanan Sal Chopper adalah refleksi dari ketahanan dan harapan. Dari momen-momen menyakitkan yang dialami, kita belajar bahwa setiap luka membawa pelajaran berharga. Kini, dengan kesempatan kedua di kehidupannya, Sal Chopper dihadapkan pada pilihan-pilihan penting. Apakah dia akan mengulangi kesalahan masa lalu, atau membangun masa depan yang lebih baik? Kita akan terus mengikuti langkahnya, menjelajahi dunia penuh dendam dan konflik, serta melihat bagaimana dia menghadapi tantangan yang ada. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap perkembangan menarik dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
di mana kita akan membahas lebih dalam petualangan Salt Chopper dan segala misteri yang menantinya.